Ya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi yang mengikuti live streaming. Nanti yang ngikutin siaran tunda bisa selamat siang, selamat sore, dimanapun berada. Hari ini kita bersuka cita. Saya Firdaus dan ditemani oleh saya Herman. Ya, Pak Herman. Hari ini kita bersyukur, berterima kasih pastinya sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala atas kesempatannya yang memberi kesempatan untuk mengisi tuntunan sepekan selama hari ini aja sih. Karena selama seminggu ini kita akan dituntun oleh tuntunan sepekan oleh beberapa hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dan hari ini izinkan kami ini yang bukan siapa-siapa memberikan hari ini temanya tentang ayat emas. Kita semua dapat ayat emas di bulan awal tahun ini, dan kita mau berbagi nih ayat emas yang sangat terutama buat saya sangat memberkati buat saya. Ayat emas nanti Ko Herman akan bercerita, kita sama-sama akan berbagi dan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebelumnya yuk kita mesatukan hati, kita mau berdoa dan memuji Tuhan. Haleluya. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami juga bersyukur dimanapun kami berada Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Kami kagum tentang cara-Mu yang mencintai kami. Kami kagum cara-Mu yang memberikan pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mulai tunas pekan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Rabaya Syana, kita angkat pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kagumi caramu mencintaiku. Ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau akan hidupku. Sekali lagi ku kagumi ya Tuhan, caramu mencintaiku. Dari cerita proses hidupku, di titik terendahku, di titik terendahku Kau hadir menghadapku. Tak pernah merelakan hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap musim hidupku. Sekali lagi tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, tak terduga cara-Mu. Hanya Kau yang kami andalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidup.
percaya di segala musim hidupku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Yesus baik. Tuhan, kami bersyukur. Walau syadalawala, Engkau baik. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu, terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Herman berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyata sungguh kuasa-Mu Tuhan Amin. atas kehidupan kami Tuhan. Ya, Biarlah Tuhan kami rindu Tuhan lebih lagi Tuhan Ya. di dalam tuntunan sepekan Tuhan. Biar kami boleh bertumbuh Tuhan, bahkan saling menguatkan satu dengan lain, yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, bekerja atas kami semua Ya. Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Engkau yang perlengkapi dengan kuat kuasa yang daripada Ya. Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi kita sapa, shalom, Shalom. buat semuanya yang mengikuti. Wah, hari ini bersuka cita. Masih kayaknya belum telat kok Herman kalau kita Ya, ngucapin betul. selamat tahun baru toh. Betul. Masih Januari, selamat tahun baru dimanapun berada. Hari ini kita percaya bahwa pagi ini berkat yang baru, sesuatu yang baru sudah mungkin sudah Tuhan berikan, bahkan sedang Tuhan siapkan buat kita semua. Betul. Nah, hari ini kita bersyukur. Sekali lagi kami berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan buat kami nih. Wah, puji Tuhan. Kak Herman nih kayaknya masih tahun baru nih. Nah, kita bersyukur berkat tahun kemarin adalah tahun penuaian. Ya. Bahkan kita percaya bahwa banyak hal yang kita tuai berkat, mungkin penuaian berkat, penuaian jiwa-jiwa. Kita melihat bahwa banyak hal yang kita tuai nih Kak Herman. Dan hari ini memasuk adalah tahun amanat agung nih Kak Herman. Ya. Nanti sebelum kita bagikan tentang apa, tentang yang kita dapatkan, tema hari ini ada tema minggu ini adalah tentang ayat emas. Ya. Ayat emas saya sama Ko Herman berbeda-beda. Nanti kita sama-sama sharing nih Ko Herman tentang ayat emas saya, dan kita korelasikan tentang panggilan kita di amanat agung ini. Jadikan semua bangsa muridku, supaya semua orang kan mau jadi murid Tuhan. Kita murid Tuhan, jangan sampai apa ya, dan kerinduan kita loh Herman, pasti kalau kita sudah jadi murid, kita pasti memuridkan teman-teman kita itu untuk keselamatan semua orang, dan kita kabarkan tentang amanat Tuhan Yesus. Nah, dari saya dulu nih Kak Herman, dari saya dulu. Ayat yang saya terima, saya bacakan boleh nggak Kak Herman? Boleh. Nah, kayak nanti sebelumnya kita akan sama-sama bahas, ini bukan bahas sih, maksudnya kita bagi, kita sharing nih Kak Herman, Ya. kita sharingin tentang ayat ini. Apa sih maknanya gitu ya? Ya, kita dan dapat gitu ya, Di pasti tahun amanat agung ini. Iya.
ayat ya Pak namanya ayat emas, sesuatu yang berharga di tahun ini yang diberikan pasti lewat Bapak Ibu Gembala, lewat visi misi, terutama pasti ya ayat ini tentang firman Tuhan, karena memang ayatnya ayat dalam Alkitab kan. Saya bacakan gini, saya dapat ayat di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya bacakan begini Koherman, ayatnya begini, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Saya bersyukur dapat ayat ini bahwa ya kita Ko Herman kalau Kristen udah dari kecil apa bukan? Belum kan? Dari kecil. Saya juga dari kecil sudah Kristen nih, lahir Kristen. Ada beberapa orang yang jadi Kristen, maksudnya Kristen ini soal pengikut Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Juru Selamat. Ada yang baru nih kawan. Nah, hari ini saya tahu saya adalah Kristen dari kecil nih kawan. Tapi ayat ini mengingatkan saya betapa pentingnya ketika kita sudah dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Ya, saya baca tadi adalah jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Sudah datang yang hari ini Tuhan ingetin saya bahwa saya yang sekarang ini adalah ciptaannya baru Tuhan Yesus. Saya ditebus sama Tuhan Yesus dan saya tidak boleh sewena-wena atau ya sembrono menggunakan sembrono atau sembarangan menggunakan keselamatan tubuh baru saya ini dengan sembarangan, karena saya sudah ciptaan baru. Ciptaan yang baru. Ya. Dimanapun berada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasa, duh saya udah jadi ciptaan baru atau belum ya? Betul. Kalau Anda sudah percaya Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seketika itu Anda sudah ciptaan baru. Ciptaan yang baru. Karena tadi ayatnya berkata, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah makanya bersyukur hari ini yang mungkin ada beberapa orang, waduh saya udah Kristen dari lahir ya, termasuk kita tadi Herman. Makanya saya tanya tadi, Kristen dari lahir nggak? Ternyata Tuhan ingetin saya di tahun 2026 ini loh, bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Ayat ini sering kita baca, tapi nggak tahu ayat ini kok dapat terima di saya dan hari ini. Itu berarti kan Tuhan sedang ingatkan saya bahwa kamu tuh ciptaan yang baru, jangan hidup sembarangan mungkin. Apa hidupmu ya harus yang baru, tinggalkan yang lama. Yang lama ditinggalin. Harus ditinggalin, karena ada beberapa hamba Tuhan bilang begini, masa lalu adalah sampah. Ya kan, yang baru sudah datang. Jadi yang masa lalu ya masa lalu. Saya punya masa lalu, mungkin Korban juga punya masa lalu yang kita juga pernah. Walaupun tadi kita bilang Kristen dari lahir, Korban kan kita juga tidak kebal dosa Korban. Makanya setiap hari kita diperbaharui dan kita harus sadar bahwa kita adalah ciptaan baru. Nah, saya mau bagi sedikit nih Korban. Apa sih korelasinya dalam amanat agung ini gitu? Nah, menurut saya harus sadar dulu benar bahwa saya adalah ciptaan baru supaya saya bisa menceritakan kepada orang lain, setiap orang yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Betul. Karena kalau saya mau menceritakan tentang Yesus, mengabarkan tentang Yesus, tapi sayanya belum sadar, masih lama gitu ya? Kan tidak jadi berkat Korban. Nah makanya ini terima kasih Tuhan, ini saya sangat terberkati, walaupun kita tahu dunia berkata, berapa pakar ekonomi berkata tahun ini adalah tahun yang berat Korban. Ya. Wah banyak hal lah, banyak penafsiran tentang tahun depan, tahun ini maksudnya bulan ini akan jalan ini, itu akan sangat berat. Tapi hari ini Tuhan ingetin buat kita, ketika kita dalam Kristus, betul, kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, itu yang harus kita ingat ya. Ya ingat dulu, makanya tadi lama-lama diingat ya. Iya, yang baru itu, makanya kita sadar dulu bahwa kita ada ciptaan baru dan kita bisa berbagi. Nah, tentang Matius 28 ayat 28 itu tentang jadikanlah semua bangsa muridku itu Tuhan ya. Nah, sebelum kita melakukan itu kita harus sadar benar Herman, bahwa kita adalah ciptaan baru gitu. Nah, itu kalau ayat dari saya Herman. Kalau Herman dapat ayat apa nih? Saya dapat di Mazmur 4 ayat 9. Ya, boleh kita bacakan biar semua juga diberkati Herman. Saya bacakan juga. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Membaringkan diri lalu segera tidur. Kalau Ko Herman apa yang didapat dari ayat itu tentang sebuah ketentraman itu Ko Herman? Tuhan sedang ngomong apa tentang Ko Herman? Itu tentang saya ternyata ketika kita membaringkan diri itu
segera tidur itu berbicara tentang damai. Oh ya. Ternyata saya alami ternyata bahwa ternyata damai itu hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Makanya saya teringat bahwa kita bisa mengandalkan, kan kadang-kadang kita mencari damai dengan hal-hal mungkin kalau uang ada gitu ya, kalau keadaan apa istilahnya habis gajian gitu ya, jadi atau hal yang membuat kita itu happy, dapat bonus lah atau apa gitu ya. Tapi ternyata yang saya dapat ini ternyata itu adalah suatu kedamaian, bahwa kita damainya itu dalam Tuhan, bukan karena hal-hal yang kita dapatkan itu gitu ya. Gitu. Jadi itu yang saya dapat di Mazmur 4 ayat 9 ini, bahwa ketika kita membaringkan diri tidur itu aja pun itu Tuhan, di malam kita tidur aja Tuhan udah memberkati. Ya, ada ayatnya tuh firman. Betul. Tuhan memberkati orang yang sedang tidur. Betul. Iya, gitu. Makanya ini saya sangat diberkati sekali dengan ayat ini, bahwasannya damainya itu saya harus ada dalam Tuhan dulu gitu. Kalau hari-hari yang lalu mungkin saya belum apa istilahnya masih mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Terus gampang tertekan gitu kan, ada kerjaan, ada apa tuh gampang tertekan gitu kan. Tapi ingat ayat ini, saya ternyata Tuhan ingatkan bahwa kita di tahun 2026 ini harus belajar damai dulu, tenang dulu gitu. Kalau udah tenang kan ingatlah, baru dah tuh ya kan amanat agung. Ya kan? Wah, bagaimana kita bisa tenang kalau kitanya bagaimana bisa damai kalau kitanya nggak tenang? Gimana gitu, kita mau gambarkan menangin orang banyak? Nah, hidup nenangin diri sendiri belum bisa. Betul. Wah, benar-benar gitu. firman. Betul. Ternyata itu pengaruh yang sangat besar sekali gitu. Kita bisa berbicara hal-hal yang baik, tapi kitanya sendiri nggak tenang, ribet-ribet ya. Apa-apa yang kita lakukan serba ini gitu, khawatir gitu kan. Gitu, ada tekanan langsung jadi istilahnya apa? Mungkin kita pernah ngalamin ya Mas ya. Kadang-kadang kalau lagi kerja, kalau udah capek kayaknya jadi nggak pengen ketemu Tuhan kadang-kadang gitu kan. Gitu. Padahal ketenangan itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan, dan Tuhan itu ketenangan sendiri. Nah, betul. Wah, saya tiba-tiba gini. Tiba-tiba kan tadi ini beberapa hari kemarin saya tuh dengar ada lagu sekolah minggu yang sudah lama nggak saya dengar. Lagunya sekolah, saya mohon maaf kalau nadanya agak ini. Liriknya tuh gini, hidup tanpa Tuhan seperti donat, kosong tengahnya, kata Ko Herman. Hidup ini kalau tanpa Tuhan, kosong tengahnya. Hidup kita, hati kita itu akan kosong. Bener kata Ko Herman tadi, bahwa ketenangan itu datangnya dari Tuhan. Betul. Ada orang, Ko Herman, duitnya kita ngomong nggak punya seri dia. Betul. Duitnya ada seri, tapi dia nggak bisa beli tidurnya, Ko Herman. Betul. Dia bisa beli kasur yang mewah, rumah yang megah, tapi dia tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Nah, damai itu datangnya dari Tuhan. Damainya dari Tuhan. Fondasi misinya itu kita harus damai dulu ya kan. Bagaimana kita mau jadi berkat memberitakan, sedangkan kita sendiri habis ribut sama istri kita gitu kan, kadang gitu ya kan, seperti itu misalkan gitu kan. Gitu. Nah, berarti kan dimanapun kita berada kita harus bawa damai dulu ya kan. Gitu. Jangan-jangan yang didengarnya di orang lain tentang hal-hal yang kurang baik, wah itu suka ribut tuh suami istri gitu. Makanya waduh, Bapak Gembala ini memang visinya luar biasa. Makanya Bapak Gembala suruh membagikan tentang ayat emas kita. Kan kita masing-masing, saya tadi dapat tentang ciptaan baru, Ko Herman tentang dapat itu. Tapi itu yang terpenting adalah itu kan buat kita pribadi ya Ko Herman ya. Kan ayatnya masing-masing. Ternyata sebelum kita bergerak memang harus kita cek pribadi kita masing-masing Ko Herman. Nah, hari ini kita bersyukur di awal tahun ini kita dapat ayat emas yang luar biasa. Nanti selama seminggu ini ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa akan membagikan lewat ayat emas masing-masing. Tentu ayat temanya kan berbeda-beda. Tapi yang terpenting adalah tujuannya sebelum kita melangkah, sebelum kita menyelesaikan amanat agung ini, memberitakan kabar baik ini, yuk pastikan diri kita benar-benar ada di dalam tadi Ko Herman. Tadi Ko Herman ngomong tentang damai, kita harus pastikan benar-benar kita damai, harus kita berbagi damai. Kan nggak mungkin Ko Herman, kita ngomong tadi benar kata Ko Herman, nggak mungkin kita bisa membagikan damai sedangkan hidup kita nggak punya damai.
Makanya Betul. kita harus itu tadi, seperti ayat yang buat saya tuh, nggak mungkin saya bisa menceritakan bahwa dalam Kristus adalah ciptaan baru, sedangkan saya sendiri masih hidup di hidup yang lama gitu Pak Herman. Benar, wah luar biasa Bapak Gembala ini membagikan. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada Bapak Ibu, hari ini doa. Ya mungkin Bapak Ibu, mungkin di gereja Bapak Ibu udah ada ayat emas, nggak apa-apa. Hari ini berdoa sama Tuhan. Ayat emas apa yang Tuhan berikan buat kita? Pribadi, lepas pribadi di awal tahun ini Pak Herman, mumpung masih awal tahun nih. Untuk melangkah ke bulan-bulan selanjutnya ini, sebelum kita menyelesaikan amanat agung bersama-sama, kita tuntaskan lewat kabar baik. Wah sekarang lewat media ini Pak Herman, kabar baik ini lebih luas sampai lagi. penjuru bumi kan Ya, ya, betul. baru Tuhan akan datang nih kalau sampai semua penjuru bumi dengar kabar tentang Tuhan Yesus. Makanya hari ini kita bersyukur Ko Herman, kita bisa jadi bagian dari penyelesaian amanat agung ini. Kita bersyukur ada di akhir zaman ini, di zaman yang katanya sudah akhir, bukan katanya, memang ini sudah terakhir nih. Wah, kita bersyukur nih Ko Herman. Kesimpulan nih Ko Herman. Kalau menurut Ko Herman gimana? Jadi kalau menurut saya bahwa damai itu pondasi iman kita. Ya. Bahwa kalau kita sudah damai di dalam Tuhan, mari kita jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Ya. Gitu kan? Tetap terus terpaut sama Tuhan, dan itu menjadi langkah kita untuk menggenapi amanat agung gitu ya. Karena kadang-kadang kita harus melihat kaca itu kan cerminan diri kita sendiri. Jadi kan orang melihatnya, wah dia sudah luar biasa gitu ya, ada perubahan, tadinya sering ribut rumah tangga, tapi karena dia sudah ada damai dalam Tuhan, akhirnya ketika dia mengabarkan hal yang baik ke orang lain jadi termotivasi untuk mendengar siapa itu Tuhan Yesus gitu kan. Nah, itu wah puji Tuhan. Jadikanlah semua Saya- bangsa muridku. Saya tiba-tiba ingat tuh ngomong tentang damai. Alkitab berkata sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan ngomong tuh, saya lupa ayatnya di Yohanes atau kayaknya Yohanes. Tuhan ngomong, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Semua kita ini punya modal yang sama, damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi kalau ada di hati kita hari-hari tidak damai sejahtera, wah berarti memang Tuhan, kita sudah mulai agak jauh sama Tuhan. Karena acuan paling dasar ada damai sejahtera tadi tuh. Wah. Terus tadi ada tentang ketentraman, tidur nyenyak tuh Herman. Wah. Ada orang-orang yang aduh susah tidur. Wah, kita doakan tuh. Gelisah. Nah, kita doakan supaya hari ini yang penting damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas hidup kita. Kalau kesimpulan dari saya, benar tadi, yang pertama harus sadar benar bahwa ketika kita dalam Kristus kita sudah ciptaan baru. Itu sudah tidak bisa diperdebatkan karena memang Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini pesan buat kita semua, sadar diri bahwa ketika kita dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Ya, kita hari ini bersyukur Ko Herman. Ya, di waktu yang singkat ini sebenarnya belum layak kita ngomong tuntunan ini. Kan kita nggak nuntun. Ya, hari ini kita cuma berbagi tentang apa yang kita dapat. Ya, tapi ini memberkati saya. Ko Herman pasti terberkati. Dan kalau itu firman yang sama yang memberkati saya berdoa dengan berkat yang sama memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Ya. Haleluya. Ada Ko Herman yang mau ditambahin? Jangan lupa damai itu di dalam Tuhan, bukan damai yang sementara. Damai yang dalam Tuhan, damai yang kekal. Amin, damai yang sejati. Makanya Tuhan Yesus dibilang Raja Damai. Betul. Karena memang Tuhan Yesus adalah pembawa damai, dan damai itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sudah, Ko Herman ada yang mau ditambahin? Oke, kita sama-sama berdoa. Ko Herman boleh tutup dalam doa? Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bahkan kami merasakan Tuhan damai itu dalam hidup kami. Amin. Bahkan ketika Tuhan menjadikan kami ciptaan baru, itu tidak mudah. Tapi berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami dimampukan. Dan biarlah Tuhan yang di luar sana Tuhan, di rumah-rumah, dimanapun mereka online, mereka mengalami damai itu. Bahkan mereka menjadi hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan. Menjadi ciptaan baru yang berkenan di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua yang kembali akan beraktivitas. Kiranya dalam semuanya itu kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok masih ada tuntunan sepekan dengan konsep dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.